Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Perdana Takwa BP 20010053. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuza Farhani, nomor BP 20010032. Saya anggota kelompok 5 akan menjelaskan bagian laporan neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafisyah, nomor BP 20010030. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan neraca perusahaan dagang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Eka Safitri, nomor BP 20010031 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani, nomor BP 20010026 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, BP 200-129 dari kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Perdana Takwa dari BP 20010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah satu, laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba, rugi, dan laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disajikan untuk memberi pengguna di luar perusahaan seperti investor dan kreditor lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Perusahaan publik juga diharuskan untuk menyajikan pernyataan ini bersama dengan yang lain kepada badan pengatur pada waktu yang tepat. 10 fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang adalah seperti 1. Laporan untuk pengawas keuangan. 2. Dasar prinsip pendapatan. 3. Prinsip penentuan dividen. Dan 4. Dasar pembayaran dividen. Dan 5. Dasar pemberian pinjaman. 6. Informasi kepada calon investor. 7. Penentuan nilai investasi. 8. Kontrol pengawasan pemerintah. 9. Dasar pengendalian biaya. Dan 10. Dasar prinsip perpajakan. Saya Ulan Eka Safitri, nomor BP 20010031 akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan ini menunjukkan kondisi laba dan rugi di suatu perusahaan. Laporan ini biasa menunjukkan kondisi keuangan dalam periode tertentu, sehingga pemilik atau pelaku usaha mengetahui kondisinya serta menjadikannya acuan atau bahan evaluasi untuk langkah berikutnya. Laporan laba rugi ini terbagi kembali ke dalam 2 jenis, diantaranya yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multi step. Laporan laba rugi single step sifatnya sederhana dan ditunjukkan adalah satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Sedangkan laporan laba rugi multi step berisi lebih banyak informasi dibandingkan dengan laporan laba rugi single step. Karena pembuatannya sendiri akan memecah pendapatan operasional dan biaya operasional serta pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Secara sederhana, laporan arus kas atau yang dikenal sebagai cash flow ini memuat mengenai informasi pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Laporan keuangan ini digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan atau peluang. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam masa atau periode tertentu dengan menggunakan pengukuran tertentu. Laporan laba rugi ini tentunya harus dipahami oleh penanam modal karena dapat pula sebagai indikator berkembangnya atau tidaknya perusahaan dengan melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan tersebut bertambah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yuza Farhani, nomor BP 20010032. Saya akan melanjutkan materi diskusi kelompok saya bagian akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan. Pada perusahaan dagang, terutama dalam laporan keuangan, biasanya memiliki beberapa akun yang berbeda dengan perusahaan non-dagang, sehingga pencatatan akun ini akan berguna untuk mengetahui apakah penjualan berkembang atau tidak. Akun ini terdiri dari, yang pertama, akun pembelian, yaitu pada akun pembelian ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pada pembelian barang yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, akun potongan pembelian. Pada akun potongan pembelian, memiliki fungsi untuk memberikan catatan potongan di awal transaksi oleh penjual barang dan besarnya potongan pembelian ini ditentukan oleh penjual. Yang ketiga, akun retur pembelian. Akun retur pembelian ini memiliki fungsi untuk mencatat pengembalian barang dagangan yang dibeli dan rusak sehingga harus dikembalikan. Yang keempat, akun beban angkut pembelian. Akun ini selanjutnya memiliki fungsi untuk mencatat besarnya beban akun yang merupakan tanggungan dari perusahaan dagang. Yang kedua, akun beban angkut penjualan. Ada juga akun beban angkut penjualan yang digunakan untuk mencatat biaya pembayaran mengangkut barang yang sudah terjual. Yang keenam, akun penjualan. Akun penjualan ini memiliki fungsi untuk mencatat setiap transaksi penjualan barang dengan pembayaran kredit atau tunai. Yang ketujuh, akun potongan penjualan. Akun ini berfungsi mencatat potongan yang akan diberikan dari penjual ke pembeli. Yang terakhir, akun persediaan barang dagangan. Akun ini digunakan untuk mencatat nilai dari persediaan barang pada periode tertentu. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pembahasan kembali mengenai laporan keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan laba rugi. Nah, di situ sudah ada tertera tabel kosong. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, di sini sudah ada penjelasan. Nah, yang pertama ada cara memasukkan nilai penjualan bersih. Penjualan sebesar 60 juta rupiah dikurang retur penjualan dan potongan harga 3.500.000 rupiah sama dengan penjualan bersih sebesar 56.500.000 rupiah. Nah, nanti dimasukkan angka yang sudah disebutkan tadi, 60 juta dikurang retur penjualan dan potongan harga 3.500.000 rupiah, dan silahkan diisikan penjualan bersihnya sebesar 56.500.000 rupiah. Dan selanjutnya mengenai harga pokok penjualan. Persediaan barang jadi awal sebesar 30 juta rupiah ditambah harga pokok produksi 10 juta rupiah dikurang barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan barang jadi akhir sebesar 15 juta rupiah dikurang harga pokok penjualan sebesar 25 juta rupiah sama dengan laba kotor sebesar 35 juta rupiah. Jadi nanti silakan dimasukkan angka-angka tadi. Persediaan barang dagang ditambah dengan harga pokok produksi, habis itu dikurang barang tersedia untuk dijual, dikurang lagi persediaan barang jadi akhir, dikurang lagi harga pokok penjualan sebesar 25 juta rupiah
sama dengan laba kotor sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya ada juga akun-akun bagian biaya-biaya operasional. Satu, biaya penjualan. Nah, biaya gaji bagian penjualan sebesar 2 juta rupiah ditambah biaya komisi 1 juta rupiah ditambah biaya iklan 1 juta rupiah ditambah biaya pengangkutan 1.500.000 rupiah ditambah biaya rupa-rupa bagian penjualan 500.000 rupiah. Jadi semuanya ditambah tadi sebesar total biaya penjualan sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai biaya administrasi dan umum. Biaya perlengkapan kantor sebesar Rp750.000 ditambah asuransi bagian ADM dan umum 1 juta rupiah ditambah biaya listrik dan telepon bagian umum sebesar Rp300.000 ditambah biaya penyusutan bangunan bagian umum Rp500.000 ditambah biaya penyusutan peralatan kantor Rp100.000 ditambah biaya rupa-rupa bagian umum sebesar Rp300.000 ditambah total biaya administrasi dan umum Rp750.000 ditambah total biaya operasional Rp3.700.000. Jadi laba usaha bersihnya sebesar Rp25.300.000. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai laporan neraca perusahaan dagang. Laporan neraca perusahaan dagang Majestic Komputer untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Pada laporan neraca ini terdapat aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemilik, di mana aktiva terdapat aktiva lancar dan properti, bangunan, dan peralatan. Akun yang terdapat pada aktiva lancar yaitu kas, wesel tagih, piutang usaha, piutang bunga, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, serta asuransi dibayar di muka. Kemudian kita totalkan aktiva lancar. Pada properti, bangunan dan peralatan terdapat tanah, peralatan toko, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor, dikurangi akumulasi penyusutan, dimana kemudian kita peroleh total dari properti, bangunan, dan peralatan. Total aktiva lancar tadi ditambah dengan total properti, bangunan, dan peralatan, barulah kita peroleh total aktiva. Sedangkan pada kewajiban terdapat kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Pada kewajiban lancar terdapat akun utang usaha, wesel bayar, utang gaji, dan sewa diterima di muka. Sedangkan pada kewajiban jangka panjang terdapat akun wesel bayar. Di mana total dari kewajiban lancar tadi kita jumlahkan dengan wesel bayar, kemudian kita perolehlah total kewajiban. Terakhir ada ekuitas pemilik, di mana di situ terdapat modal. Kemudian total kewajiban tadi
total kewajiban tadi kita jumlahkan dengan total kewajiban tadi kita jumlahkan dengan modal. Barulah kita peroleh total kewajiban dan ekuitas pemilik, di mana hasilnya itu balance. Neraca laporan keuangan perusahaan merupakan laporan yang dibuat untuk menampilkan informasi rinci tentang modal, utang, dan harta perusahaan pada akhir periode tertentu. Dalam perusahaan biasanya juga dikenal dengan sebutan laporan posisi keuangan. Untuk penjelasan dari laporan neraca di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada total aktiva, di mana total aktivanya diperoleh Rp261.560. Total utangnya yaitu Rp50.360. Dan total modalnya yaitu Rp211.200. Sehingga balance pada nilai Rp261.560. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, BP 229 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas perusahaan dagang metode langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu dengan hanya menampilkan bagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah tabel format laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Jadi di sini ada 3 aliran kas. Yang pertama arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, yang kedua aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, dan yang ketiga aliran kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi itu ditambah dengan kas yang diterima dari pelanggan dan dikurangi dengan kas untuk membeli persediaan, kas untuk membayar biaya operasi, kas untuk membayar biaya bunga, dan kas untuk membayar pajak. Dan dapatlah hasilnya sebagai aliran kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua itu ada aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, ditambah dengan kas masuk yang berasal dari penjualan investasi dan dikurangi dengan kas keluar untuk membeli peralatan. Dapatlah hasilnya aliran kas bersih untuk kegiatan investasi. Dan yang ketiga, aliran kas dari kegiatan pembiayaan itu ditambah dengan kas yang diterima dari penjualan saham dan dikurangi dengan kas untuk membayar dividen, kas untuk membayar hutang obligasi. Dan dapatlah hasilnya aliran kas masuk bersih dari kegiatan pembiayaan. Itu merupakan kas yang diterima dari penjualan saham dan dikurangi dengan kas yang tadi, yang 2 tadi. Dan selanjutnya akan dapat hasil dari kenaikan kas dan saldo kas pada awal tahun dan saldo kas pada akhir tahun. Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini sudah ada, kita lihat tabel laporan keuangan arus kas metode tidak langsung per tanggal 31 Desember 2021. Nah, arus kas dari operasional. Gimana cara mencarinya? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Laba bersih menurut laporan laba rugi sebesar 30 juta rupiah ditambah penurunan persediaan kantor 7 juta rupiah, biaya depresiasi 2.500.000 rupiah, kenaikan hutang biaya 5.500.000 rupiah. Kenaikan jangka pendek sebesar 3 juta rupiah sama dengan 18 juta, dikurangi kenaikan piutang usaha
sebesar 6 juta rupiah. Kenaikan biaya dibayar di muka 2 juta rupiah. Laba penjualan aktiva tetap 7 juta rupiah. Penurunan hutang pajak sebesar 1.500.000 rupiah sama dengan 16.500.000 rupiah. Jadi aliran kas bersih dari kegiatan operasi tersebut adalah 31.500.000 rupiah. Sekarang kita lanjut ke aliran kas dari investasi. Aliran kas dari investasi ditambah kas masuk yang berasal dari penjualan investasi sebesar 12 juta rupiah dikurangi dengan kas keluar untuk membeli peralatan sebesar 8 juta rupiah dikurangi aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 4 juta rupiah. Jadi aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi adalah sebesar 4 juta rupiah. Bisa kita lihat di sini di tabel yang kosong bisa dimasukkan sebesar 4 juta rupiah dari aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi. Selanjutnya aliran kas dari pembiayaan ditambah kas yang diterima dari penjualan saham sebesar 20 juta rupiah dikurangi dengan kas untuk membayar hutang obligasi sebesar 3 juta rupiah dikurangi lagi kas untuk membayar dividen 2 juta rupiah, jadi sama dengan 5 juta rupiah dikurangi lagi dengan aliran kas masuk bersih dari kegiatan pembiayaan sebesar 15 juta rupiah dikurangi kenaikan kas sebesar 50.500.000 rupiah dikurangi lagi saldo kas pada awal tahun sebesar 60 juta rupiah dikurangi lagi saldo kas pada akhir tahun sebesar 110 juta. Mohon maaf. Dikurangi saldo kas pada awal tahun sebesar 60 juta rupiah dan jadi saldo akhirnya itu sebesar 110.500.000 rupiah. Tertutup pada akhir tahun per 31 Desember 2021.